kasih kepadamu Tuhan untuk hadiratmu, terima kasih. Kau telah memberi kami kesempatan untuk datang dari tempat ini, beribadah dengan bebas, beribadah dengan merdeka. Ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan hati, kami siap diajar, kami siap mendengar, kami siap menerima setiap hikmat dari firman-Mu. Singkapkan hal yang rahasia, biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami, sehingga firman-Mu benar-benar hidup di dalam kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa. Salam kanan kiri, kamu dahsyat hari ini. Maaf ya, saya agak batuk-batuk sedikit. Ya puji Tuhan, kemarin batuk berat. Benar-benar suaranya hilang selama 10 hari. Tapi puji Tuhan hari ini sudah enggak. Cuma ada sisa-sisa sedikit. Firman Tuhan hari ini, kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Kita buka di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, saya ingat kesaksian tentang orang Yahudi. Dulu kan orang Yahudi itu dibantai waktu zamannya Nazi, ya kan, kita semua tahu. Waktu itu salah satu dari cerita ini, waktu itu ada di filmnya, tapi itu adalah kisah nyata. Orang-orang Yahudi ini melarikan diri di musim salju. Sehingga mereka semuanya mati, semuanya satu persatu karena kedinginan. Nah, semua orang itu berusaha menghangatkan dirinya, tetapi semua orang gak bertahan dan semuanya mati. Tinggal 2 orang yang hidup. Kenapa kok bisa hidup? Karena pada waktu orang ini kesaksian, waktu semua orang mengalami kedinginan, semua orang berusaha menghangatkan diri. Terus orang ini karena melihat ada orang di sebelahnya kedinginan, dia juga kedinginan. Lalu dia berpikir gini, kalau toh nanti sama-sama mati terserah. Tetapi dia berusaha untuk menghangatkan temannya. Dia berpikir kalau aku mati paling tidak dia hidup. Waktu dia memeluk orang ini ternyata akibatnya bukan cuma orang yang dia peluk yang hangat. Dia juga hangat. Sehingga waktu pagi berlalu semua orang itu mati. Tinggal orang 2 ini. Maka tadi firman Tuhan katakan, why orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana dengan seorang saja dapat menjadi panas. Dan bagaimana seorang dapat dikalahkan. 2 orang dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah ini dia waktu itu bilang gini. Pada waktu semua orang memikirkan diri sendiri. Untuk menghangatkan tubuhnya. Tidak ada yang bertahan, semuanya mati. Tapi waktu saya fokus menghangatkan orang, ternyata firman Tuhan yang berkata bahwa apa yang kamu tabur, kamu tuai itu terjadi. Dia tadinya tidak punya bayangan dia menghangatkan temannya supaya dia hangat. Tapi supaya menyelamatkan temannya. Ternyata dia juga selamat. Nah saudara, kita itu di dalam kehidupan pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kita itu tahu, Hawa itu kan diambil dari siapa? Dari Adam kan? Dari tulang rusuknya. Pertama kali Hawa itu sudah ada pada Adam. Di dalam Adam itu sudah ada feminin dan maskulin. Dia itu lengkap. Dia utuh. Makanya sebelum Hawa diciptakan, dia sudah bisa menyelesaikan semua pekerjaan, memberi nama-nama binatang, merawat taman yang sudah Tuhan berikan di Taman Eden, semua sudah bisa dia selesaikan tanpa ada Hawa. Tetapi kalau dia sendirian, dia tidak tahu arti unity.
Dan kalau dia sendirian, tidak akan ada keturunan. Nah, makanya Hawa diambil dari Adam. Yang feminin dari Adam diambil dari Adam menjadi Hawa. Nah, Hawa itu tadinya dari Adam. Setelah dipisah, tadinya kan satu. Setelah dipisah, mereka disatukan lagi dalam pernikahan. Maka Alkitab berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Menjadi satu dagingnya ini bukan Hawa masuk lagi dalam tubuhnya, tetap dua, tapi menjadi dua kekuatan. Tapi mereka unity. Sama dengan Tuhan kita juga demikian. Yesus itu firman yang tadinya ada di dalam Bapa. Dia diambil dari Bapa, maka dikatakan firman keluar dari Bapa. Tapi kemudian mereka unity. Kok bisa unity? Loh, Yesus dari Bapa sendiri. Hawa harusnya bisa unity dengan Adam. Karena Hawa itu ya Adam itu sendiri kan sebenarnya, betul? Dia keluar dari Adam. Dan kalau kemudian Hawa melahirkan keturunan, sebenarnya mereka semua bisa unity. Karena sumbernya sama. Semua keluar dari Adam. Hawa keluar dari Adam, anak-anak Hawa keluar dari Hawa. Hawa yang keluarnya dari Adam. Mereka harusnya bisa unity. Tetapi apa yang membuat tidak bisa unity? Karena dosa. Dosa membuat perpecahan. Makanya kita sekarang antara pikiran, kehendak dan perasaan kita nggak bisa unity. Perlu dilatih. Betul nggak? Contoh, kalau saudara pingin doa. Rohnya pingin doa. Jiwanya pingin nonton drakor. Tubuhnya pingin tidur. Waktu pingin puasa, rohnya pingin puasa. Dagingnya, tubuh ini kepingin cemilan. Jiwanya tinggal memutuskan mau ikut yang roh apa daging. Gak bisa unity. Nah, kita tadi dikatakan judulnya adalah kekuatan keluarga menghadapi pergumulan. Di dalam pergumulan, kita itu kalau mengatasi sendirian, itu berat. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar unity dalam keluarga. Pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan langsung membuat mereka punya keluarga. Karena Tuhan tahu, Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia butuh penolong dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Nah, tadi dikatakan dari Adam lahir Hawa, dari Hawa turun keturunan-keturunan. Makanya dulu ada yang tanya, apakah Tuhan menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa? Enggak. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 20. 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kalau di terjemahan lain dikatakan sebab Hawa dialah yang ini. Adam menamakan istrinya Hawa karena perempuan itu menjadi ibu seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia lahir dari perutnya Hawa. Nah, kemudian tentang unity. Adam dan Hawa saling membutuhkan. Tanpa Hawa, Hawa tanpa Adam tidak bisa melahirkan keturunan. Adam tanpa Hawa juga tidak bisa melahirkan keturunan. Baru bisa melahirkan keturunan kalau mereka unity, dua menjadi satu daging. Karena memang kita itu diciptakan untuk tidak hidup sendirian, tetapi unity. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam kehidupan Adam dan Hawa, pada waktu mereka punya persoalan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka terusir dua-duanya dari Eden. Dan dua-duanya mereka saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga Adam dan Hawa akhirnya kembali kepada Tuhan. Kalau sendirian belum tentu bisa kembali. Nah, ini Tuhan itu juga baik.
Kalau Hawa saja yang terusir, dia tidak akan melahirkan keturunan. Karena sebuah pernikahan dua menjadi satu, terusir dua-duanya terusir. Memang yang berdosa pertamanya adalah Hawa, tapi dikatakan waktu Hawa makan buah pengetahuan, dia tidak telanjang. Baru setelah Adam yang makan, baru telanjang. Yang artinya tanggung jawab kepada pria. Kalau waktu itu Adam tidak berdosa, Hawa itu masih selamat. Karena unity, dua menjadi satu daging. Karena inti Tuhan membuat pernikahan supaya mereka bisa unity dan melahirkan keturunan. Makanya waktu Adam memakan buah, baru dua-duanya telanjang, baru dua-duanya diusir. Dan mereka berdua saling menopang untuk kembali kepada Tuhan. Lewat mereka berdua lahir keturunan Adam, yaitu Kain, Habel dan Set. Lalu kalau kita melihat tentang unity, pada waktu Nuh membuat bahtera, kita tahu Nuh itu membangun bahtera tidak sendirian, tetapi dia bersama dengan keluarganya. Ada istri dan ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Dan anak-anaknya ini punya istri, sehingga dia bersama dengan Nuh bersama istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya. 8 orang bisa menyelesaikan bahtera. Karena mereka unity saling menopang, selain mereka menyelesaikan bahtera, mereka semuanya satu keluarga diselamatkan. Berbeda dengan Lot. Lot itu waktu Tuhan mau menyelamatkan dia, Tuhan mau menyelamatkan seluruh keluarganya. Tetapi menantu-menantunya nggak mau ikut Lot. Mereka nggak unity, mereka menolak ikut Lot. Lalu istrinya semua sudah dibilangin jangan menoleh ke belakang. Tetapi istrinya nggak mau unity, dia menoleh ke belakang. Sehingga yang selamat hanya Lot dan 2 anaknya. Yang lain hilang. Makanya waktu Alkitab berkata, 1 orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu seringkali terjadi pada waktu di keluarga itu. Mungkin baru 1 yang diselamatkan, dia berdoa. Tidak ada yang sepakat dengan dia karena semua enggak selamat. Alkitab berkata kalau ada 2 orang di dunia ini sepakat, maka apapun yang dia minta Tuhan jawab. Kalau enggak ada yang sepakat gimana? Sepakat dengan Tuhan Yesus. Makanya kita ini luar biasa karena kita punya seorang imam yaitu Yesus. Kita bisa sepakat dengan dia. Tuhan Yesus, aku sepakat dengan engkau karena engkau adalah imam. Yesus itu selalu berdoa dengan kita. Tuhan, aku sepakat supaya seluruh keluargaku diselamatkan. Kalau di antara keluargamu ada yang sudah selamat, ajak dia sepakat supaya semakin banyak di dalam keluargamu diselamatkan. Karena unity itu adalah kekuatan yang besar. Makanya Allah kita itu bukan yajib, tapi ekad, satu kesatuan. Tuhan kita ini satu di dalam Bapa. Tetapi kemudian firman-Nya keluar dari Tuhan, dari Bapa, menjadi hidup yaitu Yesus. Rohnya juga demikian. Lalu yang sudah menjadi manusia ini unity dengan Bapaknya. Sehingga bisa mengajarkan arti unity, sepakat jadi satu. Makanya firman Tuhan berkata, waktu menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan berkata, maka Allah berfirman dan roh Allah melayang-layang di udara. Yang artinya 3 Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepakat dalam penciptaan.
Alkitab juga berkata waktu keselamatan, karya penyelamatan. Dikatakan Yesus itu di kayu salib. Tetapi Allah Bapa menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Pada waktu Yesus dibaptis, Bapa berkata inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus turun berupa burung merpati. Karena semuanya unity. Demikian juga dengan kita. Unity, sepakat. Mungkin ada banyak hal di dalam hidup kita yang kurang cocok antara suami istri, antara saudara dengan saudaranya. Tetapi kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Salam kanan kiri, unity besar kuasanya. Lalu Nuh tadi membuat seluruh keluarganya selamat karena unity, dia nggak bekerja sendirian. Yang kedua, tentang Yusuf dan Maria. Saudara, Yusuf dan Maria punya bagiannya masing-masing. Waktu mereka melahirkan juru selamat, yaitu Yesus. Maria itu tidak sendirian. Makanya Tuhan memberi dia seorang suami. Makanya ada yang berkata gini, suaminya Maria itu sudah tua. Enggak saudara, kalau sudah tua, ya enggak cocok satu dengan yang lain. Karena ini visinya visi besar. Kenapa? Karena pada waktu Maria mengandung, itu Raja Herodes mau membunuh anaknya, betul? Makanya Maria butuh seorang yang bisa menolong, bisa menjadi sandaran, bisa menjadi seseorang yang satu tim dengan dia. Makanya Yusuf itu masih muda. Waktu mereka harus lari ke Mesir, maka si Yusuflah yang cari keledai, yang mempersiapkan makanan, yang melindungi Maria. Itu tugas Yusuf. Sementara Maria, dia fokus bagaimana makan yang sehat, kandungannya sehat, dia menjaga kekudusannya supaya bayi yang dilahirkan tidak tercemar. Makanya kelahiran Yesus bukan hanya karena Maria, tetapi juga karena ada Yusuf yang sepakat dengan Maria. Amin. Makanya mereka berdua itu unity. Ada filmnya. Filmnya itu memang gak ada dicerita di Alkitab, tapi saya percaya itu masuk akal. Waktu itu Yusuf itu pegang keledai. Gak mungkin Maria jalan sendiri. Makanya Tuhan kasih suami istri. Kasih keluarga. Dari awal penciptaan Tuhan sudah menciptakan keluarga. Karena Tuhan tahu hanya keluargamu yang bisa mengasihimu dengan sempurna. Waktu itu si Yusuf menarik keledainya Maria. Maria dalam keadaan mengandung besar. Waktu Yusuf menyiapkan makan. Waktu makanannya sudah habis. Tinggal satu. Maria gini. Yusuf, kamu sudah makan, aku sudah makan. Kamu yang makan. Karena bagi dia, ibu yang melahirkan butuh banyak makanan. Dia yang mencari penginapan. Dia yang mencari. Tuhan lebih banyak bicara kalau Bapak Ibu baca. Tuhan pertama bicara kepada Maria bahwa dia akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Tapi selanjutnya Tuhan lebih banyak bicara kepada Yusuf. Tuhan bicara, bawa istrimu ke sana. Bawa istri dan anakmu ke sini. Angkat anakmu dan istrimu bawa ke sini. Tuhan banyak bicara kepada Yusuf. Karena Tuhan tahu ibunya atau istri yang setelah mengandung, dia mengalami tubuh yang lemah. Makanya kenapa harus ada unity? Kenapa suami-suami juga harus dipulihkan? Karena engkau adalah pengayom bagi istrimu. Dan kenapa istri-istri harus hormat, respek kepada suaminya? Supaya suamimu bisa mengayomimu dengan tenang. Semuanya unity, supaya yang kita lahirkan juga bisa unity. Makanya visi yang Tuhan berikan kepada mereka berdua digenapi.
Saudara, ada visi pribadi, ada visi suami istri, ada visi keluarga. Sehingga mereka ini bisa menggenapkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan tuntut, panggilan mereka dapat digenapi. Yusuf dan Maria, mereka unity, sepakat. Kenapa mereka sepakat? Karena dua-duanya mau menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Kalau fokus kita kepada Tuhan, sama-sama fokus kepada Tuhan, kita bisa unity. Yang berikutnya, kita contohkan lagi tentang keluarga Abraham. Waktu Abraham diutus Tuhan keluar dari Ur Kasdim, pergi ke Kanaan, Tuhan tidak mengutus dia sendirian. Karena ini berbicara perjalanan yang panjang. Makanya dia pergi bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Karena yang bisa sepakat dan menopang Abraham adalah Sarah. Makanya sampai kemudian sekalipun kita bisa lihat, oh Abraham imannya itu yang besar. Tapi Tuhan tetap memberikan penghargaan kepada Sarah. Kenapa? Karena salah satu yang membuat Abraham berhasil. Sekalipun sempat jatuh dua-duanya. Karena Sarah yang menyuruh Abraham menikahi Hagar. Tetapi karena mereka sepakat kemudian kembali dan sama-sama bertobat. Penghargaan Tuhan bukan hanya kepada Abraham. Tetapi juga kepada Sarah. Makanya Alkitab tadi, firman Tuhan berkata tadi di dalam, mana tadi? Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 tadi dikatakan begini. 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali ini unity. Kalau dapat berkat, tiga-tiganya dapat berkat. Makanya kenapa pada waktu Abraham punya istri-istri yang lain, pada waktu setelah Sarah mati, Abraham itu menikah lagi. Salah satunya dengan Keturah. Tapi yang di mata Tuhan, yang harus dikuburkan bersama Abraham, bukan Keturah. Keturah pun tidak boleh dikubur. Di sini Abraham, sebelahnya Sarah. Sebelahnya Abraham kemudian Hagar, sebelahnya lagi Keturah. Tidak, yang boleh dikubur dengan Abraham hanya satu, Sarah. Karena dia yang sepakat dengan Abraham. Tidak boleh yang lain, tetap harus Hagar. Harus Sarah. Nah ini loh saudara, bagaimana kekuatan unity di hadapan Tuhan, tetap kamu satu daging. Kalau satu daging, satu berhasil, kamu juga mendapat mahkotanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya suami istri juga anak-anak santar saudara gak perlu bersaing. Pada waktu Nuh diselamatkan di Bahtera, gak cuma Nuh yang diselamatkan, seluruh keluarganya. Karena di mata Tuhan, kekuatan sepakat adalah dahsyat. Makanya dengan sepakat dan unity, mereka dapat menghadapi masalah. Mereka bersama-sama menghadapi masalah. Ada sebuah cerita sedikit ilustrasi. Ada seorang bapak. Dia itu nyuruh anaknya itu untuk ngangkat kayu. Setiap orang mau ngangkat kayu, gak ada yang kuat. Terus bapaknya gini, kalian tuh ngangkat jangan sendiri-sendiri. Bertiga, memang kayunya ada 3. Mereka bertiga ngangkat kayu satu-satu gak kuat. Kalian bertiga angkat satu persatu. Waktu bertiga unity ngangkat beban satu persatu. Bisa selesai gak? Selesai. Kekuatan unity. Sehingga mereka semuanya mendapat upahnya. Saudara di Amerika ya. Orang-orang dari China sana, kenapa mereka itu cepat kaya, cepat sukses. Di sana itu rumah-rumah di Beverly Hills, dulunya orang-orang kulit putih. Sekarang banyak itu orang-orang Chinese. Gimana cara mereka? Mereka itu enggak berperang sendiri-sendiri di Amerika. Mereka itu joinan. 10 orang join, buka restoran bareng.
setelah buka restoran bareng, ini orang-orang Chinese, mereka itu juga ada pengacara, notaris itu dari mereka juga. Orang-orang Chinese, mereka unity, orang Chinese harus berhasil di Amerika. Mereka unity 10 orang, terus diajak beli rumah. Beli rumah 10 orang, beli rumah, cuma mereka iuran untuk DP. Untuk down payment-nya, uang muka. Down payment, kemudian rumahnya nggak ditinggali 10 orang ini, disewakan. Uang sewa buat cicilan. Setelah buat cicilan, mereka kemudian usahanya mereka jalan, punya uang lagi, beli lagi, sampai bisa dapat 10. Setelah 10 dibagi 1 orang 1. Dan mereka kadang-kadang nggak mau dibagi, tetap mereka mau itu semuanya buat passive income. Mereka bangun lagi, punya restoran lagi. Semua mereka punya kelompok, ada seminarnya. Yang dibuat seminar mereka, waktu seminar ada yang ngajarin cara beli rumah, cara untuk mengambil pinjaman, cara untuk ini. Mereka itu unity, saling topang, grupnya 10. Mereka kemudian berhasil di Amerika. Beda dengan orang Indonesia, enggak semua ya, orang Kristennya unity. Ada yang perang sendiri-sendiri. Makanya untuk naik itu susah, tapi kekuatan unity itu besar. Makanya Tuhan mengajar unity dimulai dari keluarga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu mereka semuanya berhasil sampai kita itu dulu heran. Ada orang cuma jualan itu loh di gerobak godorong itu jualan sayang dimsum ya sayang namanya. Hah? Dumpling, jualan dumpling. Dumplingnya itu $1. Punya rumah. Sampai kita heran punya rumah. Satunya lagi setiap hari cuma cari ini kerja juga cari ini botol-botol aqua dijual. Punya rumah. Semua orang tuh punya 1, 2, sisa sampai 3. Terus ternyata setelah kita tahu, ternyata mereka grup. Sehingga mereka dilempar kemanapun, berhasil. Sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu unity. Dimanapun mereka dilempar, mereka berhasil. Kita juga demikian. Tuhan sudah mengajar unity di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya lagi. Maria, Marta, dan Lazarus. Tahu ya? Mereka itu unity satu saudara. Gak punya bapak, gak punya ibu. Tapi mereka unity melakukan bagiannya. Makanya Yesus kemanapun pergi, yang sering dimampiri Yesus adalah mereka. Karena Tuhan itu betah dalam keluarga yang unity. Marta itu suka masak untuk Yesus. Maria suka dengerin Yesus. Lazarus itu melayani untuk mendatangkan tamunya dan sebagainya. Mereka unity. Makanya firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 3 berkata begini. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bukankah firman juga berkata, di dalam kesatuan Tuhan mengirimkan berkat ke sana. Amin. Kenapa? Tuhan itu stylenya Tuhan itu unity. Makanya Tuhan betah berada di rumah yang unity. Pernikahan yang unity. Saudara, untuk menjadi keluarga yang unity itu bukan tiba-tiba ada. Oh, didoakan nanti unity lo, enggak. Doa itu membuat saudara punya kemampuan untuk unity. Tapi selanjutnya engkau harus mengatasi penghalang-penghalang untuk bisa unity. Apa penghalang-penghalang kita untuk bisa yang merusak kesatuan? 5 hal yang merusak kesatuan. Ternyata bukan 5 saudara, 7. 1, keegoisan. 2, pilih kasih. Saya sering sampaikan, di dalam keluarga kalau engkau pilih kasih, anakmu tidak akan pernah bisa unity. 3, membanding-bandingkan. Kalau kamu membandingkan istrimu dengan istri tetangga, membandingkan pekerjaan suami dengan pekerjaannya tetangga,
maka unity hilang karena kecewa. Dosa masuk merusak unity. Gak boleh kemudian gak membandingkan ya. Membandingkan itu kalau seimbang. Misalnya gini, kamu itu tetangga itu loh bisa buat restoran. Kamu kan juga bisa masak. Sebenarnya kamu bisa kalau kamu percaya diri. Aku dukung kamu. Nah, membandingkan dengan memberikan support tidak masalah. Anak kita, yang satu pinter basket. Kita tahu dia itu juga bisa basket. Si dia itu lo pinter. Kamu itu bisa, cuma kurang rajin. Dia itu rajin. Kalau kamu rajin, kamu itu bahkan lebih dari orang itu. Nah, saudara, yang kemudian menghalangi kesatuan, kurangnya waktu bersama-sama. 5 orang tua yang belum beres dengan luka masa lalu. Luka masa lalu harus beres. Makanya orang tua harus selesai dengan dirinya. Orang yang tidak selesai dengan dirinya, dia tidak akan pernah bisa memulihkan keluarganya. Kepahitan masa lalu, trauma masa lalu, selesaikan. Pertengkaran dengan suami masa lalu, selesaikan. Setelah itu lupakan. Keenam, campur tangan pihak luar. Keluarga dan pernikahan tidak bisa unity. Kalau ada campur tangan orang ketiga, mertualah, saudara iparlah, atau tetangga, maka akan merusak unity. Makanya kenapa kita harus menjaga. Kemudian yang tadi sudah ada ya, ini kurangnya waktu bersama, itu di area yang keempat. Nah, lalu gimana supaya kita bisa unity? Yang pertama, bangun komunikasi yang sehat. Bangun komunikasi yang sehat adalah luangkan waktu untuk mendengar satu dengan yang lain. Mendengar itu penting. Anak-anak kita perlu kita dengar. Itu membuat unity. Kedua, saling mengampuni. Semua orang bisa buat kesalahan. Kita bisa memberikan pengampunan. Yang ketiga, doa bersama. Yang keempat, gali kelebihan dari kekuatan masing-masing pribadi. Justru karena kita berbeda, itu adalah kekuatannya. Di dalam keluarga itu semuanya orang berbeda, benar? Tapi itulah kekuatannya. Dulu di rumah, ada kakak saya, saudara saya, itu orangnya teliti. Dia itu bisa memimpin. Saya nggak bisa. Tapi saya tuh sukanya bikin rumah jadi indah. Karena saya suka seni. Saya bikin lukisan, saya melukis orang tua saya melukis saudara-saudara saya melukis tarian Bali, semuanya saya lukis untuk dipasang di rumah. Saya buat bunga, saya buat karya, saya suka memperindah. Tapi bersih-bersih saya nggak suka. Saudara saya suka bersih-bersih, tapi saling melengkapi. Kemudian gali kelebihan ke masing-masing. Yang kelima, setiap pribadi mau terus berubah jadi pribadi yang baik. Gini, di dalam keluarga bukan cuma dibutuhkan saling mengampuni, tapi mau berubah. Jangan bebal, jangan keras kepala. Bebal itu lebih bodoh dari orang bodoh. Karena orang bebal sudah tahu salah, dia tetap melakukan kesalahan dan tidak merasa bersalah. Ini yang membuat kita unity, sehingga kesatuan membuat kita bisa menang dalam setiap pergumulan. Kita menang dalam setiap persoalan. Bahkan Alkitab berkata, doa 2 orang sepakat, maka apapun yang dia minta Tuhan jawab. Apalagi kalau keluarganya lebih dari 2, anaknya 2 atau 3, maka sepakat kekuatannya jauh lebih besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Pada waktu kita unity, maka tidak ada beban yang terlalu berat. Di dalam rumah, kalau kita ingin unity, jangan memaksa setiap orang menjadi sama. Setiap orang cukup sepakat pada visi, tetapi setiap orang tidak perlu menjadi sama. Karena perbedaan justru itulah kekuatan. Amin. Tuhan, kami menciptakan kami sempurna. Engkau memberikan kami keluarga yang sempurna. Tetapi dosa merusak segala sesuatu. Sebabnya saat ini Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga pernikahan-pernikahan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan.
hubungan anak-anak kami antar saudara dipulihkan. Sehingga Tuhan, firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan, maka Engkau akan kirimkan berkat. Karena Engkau suka berada di tempat di mana saling mengasihi. Sehingga kekuatan kami menjadi besar. Kami dapat berjalan bersama-sama untuk mengatasi badai, mengatasi masalah. Sehingga hidup kami penuh dengan berkat. Karena kami percaya dalam sepakat Tuhan ada. Dalam sepakat doa kami dijawab. Dalam sepakat kami punya kekuatan yang besar. Sehingga masalah apapun dapat kami atasi bersama Yesus. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali.